Episode 9 dimulai di atap sekolah, di mana semua anak melawan Guinam yang memiliki kekuatan aneh. Dia tidak hanya mampu menahan pukulan balok kayu, dia juga meliukan tubuhnya sehingga tidak jatuh oleh beberapa pukulan keras. Infeksi aneh Namra menyerang lagi, dia mencoba untuk melawan dan menghentikan Guinam, sebelum melemparnya ke kehancurannya lagi. Namun, dia belum mati dan mengangkat dirinya kembali, berjalan melewati halaman sekolah dengan tulangnya yang patah. Jejun disimpan dalam pengawasan di pusat karantina, sementara Seonmu dan petugas lainnya mencoba menemukan asal-usul virus. Menurut ilmuwan ini, mereka tidak bisa mengenali virus dan struktur RNA-nya berubah sepanjang waktu, yang berarti virus tampak bermutasi dengan sendirinya. Mereka terganggu oleh berita bahwa mereka telah menemukan seorang detektif di jalan, dan tentu saja itu Jae-il. Dia mengungkapkan tentang asal-usul virus dan cara menghentikannya, yang terdapat di sebuah laptop di sekolah menengah Hyosan. Menyadari ini bisa menjadi petunjuk untuk seluruh infeksi. Seonmu mengirim pasukan khusus untuk mengambil laptop tersebut. Di pusat karantina, Cheolsu ada di sana dan dia bertemu dengan Eunji. Dia jelas kesal karena Cheolsu menolak ajakannya di episode 4, menatapnya dengan niat membunuh dan mengungkapkan bahwa dia ingin memakannya. Kembali ke atap sekolah, anak-anak dikejutkan oleh helikopter yang muncul dalam misi pengambilan laptop. Seonmu memonitor dari pusat karantina, ketika para prajurit memeriksa anak-anak apakah mereka terinfeksi atau tidak. Setiap orang mengukur suhu anak-anak termasuk Namra, untungnya mereka hanya mengira dia menderita hipotermia dan memberinya selimut sebagai gantinya. Saat ini terjadi, Hari dan yang lainnya mengetahui keberadaan helikopter, memutuskan untuk keluar dan pergi ke atap. Setelah berhasil mengamankan laptop, Seonmu mendapat kabar tentang Eunji yang terinfeksi menggigit Cheolsu. Saat para tentara mulai menerbangkan berbagai anak yang berbeda ke atas helikopter, pembunuhan Eunji menyebabkan Seonmu meragukan rencana ini. Dia menyadari bahwa Eunji sudah terinfeksi tetapi tanpa gejala, dan sekarang tidak ada cara untuk membedakan antara mereka yang terinfeksi dan mereka yang tidak. Oleh karena itu, Seonmu memberi perintah agar para prajurit kembali tanpa menyelamatkan anak-anak, meninggalkan anak-anak pada nasib mereka. Ini juga berita buruk bagi kelompok kamar mandi, yang kehilangan kesempatan mereka untuk melarikan diri dan terpaksa harus bersembunyi lagi. Kembali ke pangkalan karantina, anggota majelis Eunhye dan Usin mendapat kecaman karena Soju yang melarikan diri dan menyerang petugas. Eunhye diinterogasi, menceritakan tentang Soju yang mencoba menyelamatkan putrinya dan bagaimana dia akan selalu berdiri di sisi kebenaran, walaupun itu akan membuatnya dihukum. Dengan para prajurit tidak lagi mau membantu, harapan itu jatuh ke Soju dan senapannya. Ketika seseorang meminta bantuannya, dia mencoba melakukan hal yang benar dengan membantu sebisanya, tanpa menghalangi tujuannya untuk menemukan putrinya. Eunji ditahan dan dalam pengawasan di pusat karantina, sementara Seonmu menyadari bahwa pemeriksaan tidak bisa membuktikan seseorang terinfeksi atau tidak. Untuk mencegah penyebaran infeksi, Seonmu memberi perintah untuk memisahkan warga Hyosan dari yang lain dengan aturan karantina yang lebih ketat, termasuk Jae-il dan Ho Cheol juga. Hujan kemudian turun di seluruh kota, dan itu adalah kabar yang menggembirakan bagi anak-anak di atap sekolah, yang membiarkan emosi mereka mengalir setelah melalui cobaan yang cukup berat. Di tengah hujan ini, Cheongsan muncul dengan ide lain. Dia ingin menggunakan guntur sebagai cara untuk menyamarkan suara dan gerakan mereka. Lebih jelasnya, mereka ingin pergi ke pegunungan dan menjauh dari perkotaan sepenuhnya. Rencana itu dijalankan dengan kelompok pergi berpasangan, berpegangan tangan untuk menjaga satu sama lain. Saat mereka berhasil keluar, kelompok kamar mandi juga memutuskan untuk pergi ke gunung di belakang sekolah. Semuanya tampak baik-baik saja, sampai ketika Cheongsan memimpin kelompoknya di sekitar sekolah. Dia melihat bahwa ibunya sudah menjadi zombie.